image processing ya. Jadi image processing itu ada banyak sekali nanti modelnya. Jadi kita akan belajar sedikit-sedikit, dan untuk yang hari ini kita belum jauh-jauh dari yang sudah kita ajarkan kemarin. Nah, yang di modul kedua kan kita sudah belajar untuk memuat gambar ya, memuat gambar, kemudian menampilkannya dengan menggunakan IM-Show, jadi IM-Read dan IM-Show. Ini saya ganti screen dulu. Ternyata dia nggak mau ganti ini. Present now a window. Nah, oke. Jadi di sini di modul itu di halaman yang ketiga itu kan saya berikan tambahan informasi ya. Jadi kalau kemarin kan kita menggunakan flex-nya 1, 0 dan min 1 ya. Jadi 1 itu untuk full color, 0 itu untuk apa namanya, untuk membuatnya dia grayscale. Kemudian kalau yang min 1 itu untuk apa adanya. Nah, tapi untuk beberapa kasus ya, karena background-nya putih, karena background window kita itu putih kan, jadi nggak terlalu terlihat ya, nggak apa, transparannya tidak terlalu terlihat. Nah, jadi untuk yang apa namanya, untuk yang masalah seperti itu tidak usah dipikirkan rumit-rumit. Kalau misalnya tetap warna putih juga tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk yang sekarang, jadi flex itu bisa diganti dengan fungsi ya. Jadi kalau di modul yang ketiga itu saya tuliskan itu ada ada 3 juga, 3 flex yang dia akan bisa menggantikan 1, 0 dan min 1. Kalau 1 dia kan color ya, jadi dia bisa disebut dengan IM-Read_color. Jadi dia tuh benar-benar nanti menampilkan gambar itu dalam bentuk color. Ini saya mau dulu magnify. Nah. Kemudian yang kedua itu di modulnya di halaman ketiga ya. Jadi yang kedua itu ada IM-Read Grayscale. Nah, IM-Read Grayscale itu mengganti yang 0. Jadi dia ketika gambarnya itu dimuat, nanti dia ditampilkannya itu dalam bentuk abu-abu, karena dia itu membaca gambarnya dalam bentuk grayscale. Nah, kemudian yang IM-Read Unchanged itu yang min 1 itu yang apa adanya. Jadi kalau ada transparan ya ditampilkan transparan, kalau nggak transparan ya ditampilkan apa adanya gitu kalau yang unchanged. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Jadi ini di sini kan codingannya bentar, oh ini nggak berubah ya, soalnya saya window ya. Ini saya dulu, saya ganti ke all screen dulu. Present your entire screen. Jadi saya butuh controller ini. Jadi ada 2 device di sini untuk kontrol, karena kalau coding nggak ada controllernya kadang susah ya. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat IM-Read balon JPEG ya, balon JPEG dengan flag-nya 1. Nah, 1 itu dia akan membaca gambar itu full color ya. Jadi full color ini kalau warna ya warna, tapi kalau dia itu udah dasarnya grayscale, kalau dibaca full color ya nanti tetap hasilnya grayscale ya. Jadi ini angka 1 itu bisa diganti, itu yang ada di modul ya, kita bisa ganti dengan IM-Read ya, dengan menggunakan function IM-Read. Nah, tapi jangan lupa, jadi ini kan kita udah ngimpornya CV ya. Jadi CV itu adalah importan dari OpenCV-nya, jadi CV2 itu kita panggil dulu. Ini CV titik ya, IM-Read. Nah, dia langsung keluar IM-Read color, grayscale, unique color, unchanged ya. Ini kita pakai yang color. Nah, itu untuk mengganti yang 1. Kita coba tes jalankan dulu. Nah, nampilkan balon. Ini hasilnya ya. Jadi dia full color. Nah, sekarang kalau kita coba kita ganti menjadi yang grayscale. Ini kita ganti aja. Nah, ini langsung otomatis ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau coding dengan menggunakan PyCharm. Ini kita jalankan dulu. Nah, dia akan dibaca sebagai grayscale. Nah, itu gitu. Jadi itu untuk mengganti flex yang kemarin 1, 0 dan min 1.
Jadi kita belajar dikit-dikit ya. Di Java pun juga seperti ini ya. Di Java juga mengenal parameter-parameter yang seperti ini ya. Jadi ada yang parameter berbasis fungsi dan juga ada yang parameter berbasis angka dan itu keduanya bisa dipakai. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yang kedua. Jadi kemarin kan kita menampilkan hanya satu gambar saja ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini kan hanya menampilkan gambar saja ya. CV, IM-Show, nampilkan balon, IMG. Jadi di sini kalau ingin menampilkan banyak gambar, gimana caranya? Nah, jadi kalau ingin menampilkan banyak gambar, itu cukup kita bikin variabel baru ya di sini. Kita bikin variabel baru. Misalnya ini saya copy dulu. Ini saya copy. Kemudian ini jadiin variabel yang kedua, IMG2 ya. Kemudian ini grayscale-nya saya ganti menjadi yang color. Jadi untuk bisa melihat hasilnya. Kemudian di sini kita copy juga. Nah, ini sekarang kita akan mencobanya dengan nama window yang sama ya, dengan nama window yang sama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini yang pertama akan menampilkan IMG, kemudian yang kedua adalah IMG2. Nah, kita coba jalankan. Ini kita zoom out dulu. Nah, dia cuma akan menampilkan satu. Kenapa? Karena di sini hanya satu nama window. Gitu. Jadi istilahnya baris terakhir yang dieksekusi. Yang dieksekusi apa? Yang IMRead color. Nah, jadi dia hanya menampilkan yang berwarna. Jadi intinya kalau mau menampilkan banyak window, berarti kita harus mengganti nama windownya. Misalnya ini nampilkan balon grayscale, abu-abu ya, abu-abu. Kemudian yang di sini berwarna. Nah, seperti itu. Jadi ini kan nama windownya sudah berbeda ya. Kemudian kita jalankan lagi. Ini saya zoom out dulu. Nah, dia akan langsung muncul dua window. Yang pertama abu-abu, yang kedua adalah berwarna. Nah, sekarang berapa banyak sih jendela yang bisa ditampilkan oleh si scriptnya ini? Kalau misalnya kita tahu ternyata bisa ditampilkan dengan model seperti ini, bisa banyak ya, karena kita cuma tinggal ganti nama window sama ganti nama gambar yang akan ditampilkan ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa diolah ya, bisa diolah dengan menggunakan array dan looping, iterasi, for. Itu seperti yang ada di modul, itu juga saya berikan contoh ya. Tapi itu untuk pembelajaran saja. Karena kita sudah pernah belajar itu ya di semester yang sebelumnya. Itu di halaman, mana nih tadi? Kalau di modulnya itu di halaman 8. Nah itu, halaman 8. Jadi kalau di modulnya itu kan dia menggunakan import CV2CV, kemudian image storage, saya menggunakan, kalau di Python namanya bukan array ya, list ya. Jadi ada beda istilah. Kalau di C++ kan array, tapi kalau di Python namanya list ya. Nah, jadi saya membuat list kosong, itu namanya image storage. Nah, itu kalau misalnya Anda lupa tentang list, kemudian operasi list, itu silakan dibuka PPT-nya yang semester kemarin. Saya cuma ngulang aja. Ya, nggak ada bedanya kok. Nggak ada bedanya coding banyak-banyak, karena ya intinya cuma itu aja. Cuma muter-muter di situ aja. Cuma kita gabung-gabungan jadinya lebih kompleks saja. Nah, itu kalau silakan dibuka modulnya yang halaman 8. Itu di halaman 8 kan itu ada image storage, list kosong. Kemudian saya membuat di situ parameternya adalah total image 4. Jadi kita akan menampilkan 4. Kita langsung praktikkan aja ya. Ini saya copy aja. Kemudian saya bikin file project baru. Namanya multiple image loader. Ini kemudian saya paste di sini. Nah, jadi pertama kalau sesuai dengan modulnya, jadi saya itu kan bikin variabel ya, bikin variabel untuk nyimpen list. Nah, variabelnya itu saya namakan di sini adalah image storage. Image storage dia list kosong ya. Karena kalau di Python kan dia listnya dinamis ya listnya, jadi nggak perlu ditentukan lebarnya pun nanti bisa kita tambah-tambahkan sendiri dengan function append ya.
berbeda dengan yang ada di C++ atau C atau di Java, kita harus mendeklarasikan panjangnya, kecuali dia itu adalah array yang berbentuk objek. Itu bisa dinamis. Kemudian di sini saya tambahkan juga satu variabel, yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan bahwa saya itu akan menampilkan 4 gambar ya di sini. Jadi saya akan menampilkan 4 gambar. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya menggunakan iterasi for, dan nanti for-nya itu untuk yang pertama untuk membaca gambar, kemudian yang kedua adalah untuk menampilkan gambar. Jadi di sini saya menggunakan inRing ya, jadi menggunakan inRing dengan dengan value-nya adalah dari total image tadi. Jadi dia akan membaca berapa gambar yang akan dibaca gitu kan. Kemudian di dalamnya nanti kita langsung copy ini aja. Jadi kita menggunakan CV-EMRead ini. Nah, kemudian tapi CV-EMRead-nya itu nanti dimasukkan ke dalam IMG storage. Ini kita copy aja, langsung masukkan ke IMG storage. Nah, kan kita akan menambahkan isi ya, akan menambahkan isi dari list ya. Jadi kita menggunakan append. Nah, kemudian kan ada buka kurung tutup kurung, langsung kita masukkan aja fungsinya seperti ini. Nah, balon JPG CV-EMRead grayscale. Nah, ini kita pakai satu gambar dulu ya. Kita pakai satu gambar dulu. Ini kita hapus EMRead-nya karena kita udah nggak pakai lagi. Kemudian ini juga kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, ini sudah jadi untuk iterasi yang pertama. Kemudian iterasi yang kedua adalah untuk menampilkan gambarnya. Jadi kita juga menggunakan total image ya, karena parameternya dengan menggunakan itu. Nah, ini kita copy dari sini aja. Nah, menampilkan balon berwarna. Nah, sekarang kan kasusnya adalah ketika nama window-nya itu sama, maka dia cuma akan menampilkan berdasarkan dari script terakhir. Nah, script terakhirnya itu kan nanti kalau misalnya ini nama window-nya sama kan berarti ya cuma menampilkan balon berwarna terus. Nah, untuk mengakalinya itu istilahnya kita tambahkan istilahnya string tambahan ya. Jadi kan kita ini punya i ya. Jadi kita punya i di sini. Jadi di sini kita tambahkan i tambah 1 misalnya ya, supaya supaya nanti itu menampilkan balon berwarna apa, terus menampilkan balon berwarna apa gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita panggil listnya, image storage-nya tadi dengan beserta indeksnya. Jangan lupa ya, jangan lupa indeks karena dia bentuk list. Ini sama CV weight key-nya tetap 0, kemudian di all Windows. Di sini grayscale ya, terus ini kita ganti berwarna aja. Color. Ini kemudian kita zoom out dulu, terus kemudian kita jalankan. Run. Nah, di sini kita langsung menampilkan 4 gambar sekaligus. Bisa terlihat nggih? Menampilkan balon berwarna 1, 2, 3, 4. Seperti itu nggih. Nah, sekarang saya ingin coba lagi istilahnya dengan banyak gambar balon ya. Jadi istilahnya di sini kan ada balon, satu balon ya. Kemudian saya ingin ngopi lagi dari desktop saya. Ini saya pindahkan dulu. Saya sudah menyiapkan banyak gambar balon di sini yang tinggal ngopi sebenarnya. Tuh, nah. Tinggal ngopi, copy. Kemudian masukkan ke sini, paste. Oke, nah, kita punya balon 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita balik ke codingannya lagi. Sekarang kita coba akan ngakali supaya gimana balonnya itu tadi termuat semuanya. Kan tadi di sini format penamaannya adalah balon _1 ya. Jadi di sini kita kasih balon underscore, terus di sini ada titik kayak gini 2 kali. Terus ini format, terus ditambah. Nah, jadi istilahnya kita nambah nambah string yang otomatis yang terprogram. Jadi untuk supaya incrementnya jalan. str misalnya karena ini cuma 4 ya. str i tambah 1. Nah, kenapa di sini i tambah 1? Karena i di sini kan inRing total image ya. Jadi dia pasti nanti mulainya dari 0 ya kan, mulai dari 0 karena di sini untuk menjalankan iterasinya. Makanya di sini saya tambahkan 1 karena di sini nama balonnya itu dimulai dari angka
Satu. Ini balon, O double L. Balon, oke. Ini sudah, kemudian kita, apa namanya, kita zoom out dulu, kita jalankan, dan nggak ada yang error. Karena kalau gini biasanya error. Nah, nggak error ya. Ini nampilkan 4 balon, 4 buah balon. Nah, sekarang saya ingin menampilkan 5. Ini kan ada 5 ya, berarti di sini tinggal ganti menjadi angka 5. Oke, kita jalankan lagi. Nah, menjadi 5 balon. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk menampilkan multiple image secara berulang-ulang, kita tidak perlu nulis sintaknya itu berulang-ulang. Kita bisa menggunakan mengakalinya dengan menggunakan iterasi for dan menggunakan penggunaan list. Itu supaya kita lebih hemat aja codingannya. Kan lebih hemat ya. 5 gambar dengan hanya 13 baris saja ya. Ini aja masih menggunakan new line. Kalau nggak new line ya bersih ini. Dikurangi 1, 2, 3, 4. 4 baris. Oke. Itu untuk yang menggunakan list dan for, iterasi for. Nah, kemudian kan di sini kita balik yang sebelumnya ya. Di sini kita menggunakan yang satu gambar lagi. Kita cek. Ini IMShow 1 kita menggunakan ini aja. Kemudian ini IMG. Kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu adalah meresize. Nah, kenapa meresize penting? Ini kaitannya dengan project nanti yang di akhir modul 3 ini. Jadi kan project Anda nanti kan istilahnya menampilkan gambar yang Anda foto ya. Jadi nanti perintahnya itu kan Anda keluar rumah, kemudian memfoto lingkungan sekitar. Nah, itu menggunakan kamera HP ya. Nah, itu kan nanti ukurannya pasti besar tuh. Nah, ketika besar itu nanti kalau jendelanya Windows-nya ini laptopnya nggak muat kan nanti pasti keluar kemana-mana. Nah, itu makanya yang kedua setelah kita memuat multiple gambar kemudian tentang flex tadi adalah mengkonfigurasi ukuran jendela dan gambar. Jadi ada dua ya, ada dua di sini. Yang pertama adalah mengkonfigurasi ukuran jendela, yang kedua adalah gambar. Nah, sebenarnya untuk yang mengkonfigurasi gambar itu akan saya masukkan ke yang minggu selanjutnya, yang termasuk dalam image processing. Karena dia menggunakan perintah-perintah image processing, bukan perintah untuk config window. Tapi saya masukkan di sini karena ya ada kaitannya erat dengan ukuran jendela. Karena kalau itu tidak dimasukkan pun nanti istilahnya nanti bakal ada pertanyaan, bisa nggak sih kita itu ngeset jendela itu secara codingan tanpa kita menggunakan drag and drop. Mengapa drag and drop? Kita contohkan yang di sini, kita akan menggunakan perintah yang namanya name window. Nah, di sini saya menggunakan balon JPEG. Balon JPEG ini ya. Ini email color, berarti ini berwarna. Nah, sekarang kita jalankan dulu, kita lihat dulu. Ini walaupun gambarnya kecil ya, jadi nggak terlalu ngefek ya. Tapi saya nggak punya gambar besar ya. Atau saya cari dulu ya, mungkin ya. Cari gambar besar dulu. Image misalnya wallpaper Windows XP 4. Nah, ini kan pasti gede banget ini. Wah. Periodenya lama. View image, kecil ternyata. Atau ini. Tapi ini 1920-90 ya, ini resolusi apa namanya? Laptop saya ini. Ini saya simpan dulu di desktop. Nah, desktopnya. Ini desktop. Super resources. Wallpaper. Oke, ini saya masukkan ke ininya dulu, ke projectnya dulu, wallpaper Windows-nya. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini. Mengapa kita perlu apa namanya menggunakan perintah name window dan resize ya. Ini kita copy, masukkan ke sini. Wallpaper aja namanya, oke. Ini saya ganti menjadi wallpaper. Nah, langsung kebaca ya. Enaknya kalau menggunakan apa namanya PyCharm tuh. Ini wallpaper Windows XP. Nah, kita jalankan dulu.
Kita lihat hasilnya, tes OpenCV. Nah, bisa dilihat ya, gede banget ya. Bahkan kita harus geser-geser. Ini nggak enaknya kayak gini. Ini maksudnya. Nah, mengapa kita perlu menggunakan function name window dan satu lagi yang untuk resize gambar. Nah, terus di mana kita bisa ngeletakin name window ini? Jadi bisa kita lihat di sini kan name window itu dia kan mengkonfig nama windownya ya. Jadi istilahnya bukan konfig gambarnya, tapi konfig nama windownya. Jadi itu bisa diletakkan di sebelum IM-show atau malah harus sebelum IM-show, karena IM-show itu sudah mengeksekusi perintah untuk mengeluarkan jendela menampilkan gambar. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan name window, itu ada dua flags ya. Jadi flags yang pertama itu adalah window normal, dan yang kedua itu adalah window auto size. Nah, itu bisa Anda lihat di modul halaman 10. Jadi kalau auto size itu dia itu menyesuaikan dengan ukuran gambarnya. Kalau misalnya gambarnya gede, ya jendelanya gede. Tapi kalau gambarnya kecil, juga gambarnya kecil. Nah, kalau window normal itu nanti gambarnya ikut mengecil, pertama ikut mengecil, terus nanti dia itu ada kursor yang bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Nah, itu akan kita praktekkan langsung ya. Jadi sama, karena dia adalah bagian dari function bagian dari CV ya. Jadi kita panggil dulu CV dengan sesuai dengan yang di sini. Kalau kita bikinnya namanya apa objeknya, bukan CV, berarti kita mengikuti nama objeknya. Nah, di sini kan kebetulan saya bikin nama objeknya adalah CV, jadi ini saya panggil dengan CV. Nah, CV kemudian kita panggil dengan name window. Nah, itu kemudian WinName itu harus sama dengan ini. Nah, wallpaper Windows XP. Berarti kita ya udah kita salin aja, kita turun aja. Wallpaper Windows XP. Harus sama ya. Kalau nggak sama nanti nggak ngefek, ya, nggak ngefek. Kemudian flagnya kan tadi ada window auto size, kemudian ada window normal ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang window auto size dulu. Berarti kita menggunakan CV dulu. Kemudian ini ada window normal, nah, auto size. Klik. Wallpaper, oh ini W-nya kecil, ini W-nya, oh ini W-nya gede, wallpaper Windows XP. Nah, misalkan sama ya, biar nggak salah, biar ngefek istilahnya. Nah, ini setelah kita tambahkan script yang ini, kemudian kita jalankan, masih gede, karena dia mengikuti gambar. Nah, tapi kalau kita ganti dengan yang normal, sekarang kita ganti yang normal, ini tidak usah jauh-jauh, nah itu normal, oke, kemudian kita kecilkan, kemudian kita jalankan, nah kemudian dia akan ada ini loh, nah ini, dia untuk resize, tapi kelemahannya apa? Ya gambarnya jadi nggak proporsional, itu aja kelemahannya. Kalau yang berbasis window ya, berbasis name window, karena kita nggak mengetahui resolusinya ya, nggak mengetahui resolusi gambarnya, tapi istilahnya bisa di resize lah gitu, dengan menggunakan window normal. Nah, oleh karena itu solusinya ada yang ketiga, solusinya adalah kita menggunakan istilahnya menggunakan resize, yang di resize itu gambarnya. Jadi window-nya tetap, tapi resize-nya yang diubah, gambarnya yang di resize. Nah, itu caranya adalah kita ini tetap gini ya, tetap gini. Kita menggunakan window normal ya, tetap window normal nggak masalah ya. Kemudian kita tambahkan di bagian IMG di sini setelah IMG. Jadi kita nambah variabel baru. Jadi untuk nyimpan yang sudah diolah itu CV, kemudian fungsinya adalah resize. Nah, itu resize. Source-nya itu adalah gambar yang dibaca. Gambar yang dibaca ini kan variabelnya namanya IMG ya. Jadi kita tulis aja IMG. IMG kemudian ukuran dimensinya misalnya 480 kali kan lebar ya, berarti 800 kali 480. Lebar tinggi, jangan kebalik. Ya, jangan kebalik, lebar tinggi. Bukan panjang lebar, tapi lebar bawah baru tinggi. Berarti yang datar baru ke atas. 800 kali 480 atau 600 ya, standarnya 600, ini terlalu aneh 480. Nah, IMGS. Nah, IMGS-nya ini kita panggil ke sini, jadi kita ganti IMSO-nya sekarang kita menampilkan ya IMGS. Oke.
Oke, jadi ini sudah kita set IMGS, kemudian ini sudah baca image, dan kita jalankan. Oh, apa ini? Oh, kita format argument is not tuple, line 4. Oh, ini ya, sorry, harusnya koma. Nah, oke. Oke, ya, gambarnya langsung ditampilkan sesuai dengan yang kita set tadi. Di sini kan 800-600. Dan itu, apa namanya, kalau kita set ukurannya, istilahnya asal-asalan pun, dia itu nanti enak. Dia itu seimbang gitu loh, antara panjang dan tingginya. Jadi proporsional. Jadi kita tidak usah khawatir. Misalnya kita ngeset di sini yang ukuran aneh-aneh misalnya, yang kita nggak tahu proporsi atau enggak. Misalnya 400, enggak, misalnya 800. 800 sama misalnya 700. Nah, ini kan nggak proporsional ya. Sekarang kita coba jalankan. Ya. Nah, jadi kita tidak usah khawatir. Nanti dia tetap proporsional. Kita udah set berapapun, nanti dia tetap proporsional. Jadi nggak usah khawatir. Itu enaknya dengan menggunakan yang resize. Nah, ini yang dua fungsi ini, itu silahkan Anda pertimbangkan untuk Anda gunakan nanti di project yang ada di modul ketiga ini. Karena nanti pasti gambarnya besar-besar. Kan nanti Anda capture gambar ya. Capture lingkungan Anda dengan menggunakan kamera handphone. Itu. Oke, itu sudah resize. Nah, sekarang untuk yang properti gambar itu Anda bisa pelajari sendiri ya, properti gambar, karena itu istilahnya hanya sebagai pengetahuan aja bahwa gambar itu juga istilahnya punya metadata yang bisa diketahui informasinya. Kalau biasanya kan kalau menggunakan Windows kan hanya tinggal klik kanan properties ya, atau bisa dilihat di sini menggunakan details. Nah, kalau di Windows kan bisa langsung seperti ini. Misalnya ini diklik, nah bisa langsung keluar ininya ya, dimensinya berapa, size berapa, dan sebagainya. Nah, kalau di OpenCV itu juga bisa, itu dengan menggunakan, yaitu tadi, yang di modul yang ketiga, itu bisa Anda pelajari sendiri. Itu bisa menggunakan function shape, size, dan type. Nah, kalau function shape itu untuk mengetahui dimensi, lebar tinggi. Nah, perlu dicatat, itu lebar tingginya itu bukan pixel ya, tapi itu baris dan kolom. Nah, itu ya. Jadi dia udah dibentuk dalam bentuk array 2 dimensi. Kemudian size-nya itu jumlah pixelnya, jadi udah total pixelnya. Kemudian di type, nah itu di type itu tipe data gambarnya. Nanti kalau bingung itu keluarnya, ketika Anda coba-coba codingannya itu keluarnya UINT 8, itu juga sudah saya tambahkan di modulnya, itu mengapa itu keluarnya UINT 8, karena dia kan bentuknya RGB ya, sedangkan RGB itu kan cuma angkanya 0 sampai 255. Nah, makanya dia termasuk dalam UNT 8. Nah, itu bisa Anda pelajari sendiri yang di bagian properti gambar. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian mencampur gambar. Nah, image blending. Ini juga sebenarnya mestinya saya sampaikan di minggu yang depan ya, tapi image blending ini kenapa saya tambahkan di sini, karena masih ada kaitannya sedikit lah, ada kaitannya sedikit dengan IM Read ya. Jadi nanti tugasnya pun juga apa namanya, ingin biar lebih fun aja nyampur gambar gitu. Sekreatif mungkin nanti nyampur gambarnya. Jadi membuat gambar baru, kemudian gambarnya itu berasal dari banyak gambar. Nah, image blending itu bisa dilakukan dengan function add weight. Nah, itu di modul 3 halaman 17. Nah, itu silakan dibaca. Nah, itu syarat untuk bisa di blending adalah itu dimensinya sama. Misalnya dimensinya sama itu adalah ketika satu gambar itu berukuran 800 kali 600, maka gambar yang lain yang akan di blend itu juga harus berukuran 800 kali 600. Nah, kalau kita nggak tahu ukurannya gimana caranya, itu dengan mata awam pun sebenarnya bisa ya. Itu bisa kita lihat di sini, misalnya kita buka gambar balon 1. Oh, gambar balon 1 segini. Ya, kemudian balon 2. Oh, balon 2 segini. Kan bisa kita lihat di sini. Oh, ini kayaknya dimensinya sama. Ya kan? Dengan mata telanjang pun kita bisa melihat dimensinya sama. Balon 3. Oh, dimensinya sama. Balon 4. Nah, kelihatan ini pasti dimensinya beda. Karena kalau kita bandingkan dengan gambar-gambar sebelumnya,
letaknya posisinya pun berbeda. Dia lebih tinggi. Dan balon 5. Oh, dia sama sepertinya. Oh iya, sama. Jadi dengan mata telanjang pun bisa kita lihat. Kalau gambarnya kecil ya. Tapi kalau gambarnya gede, yang kayak capturean hasil kamera, nah mau nggak mau kita harus, ya istilahnya lihat dari sini. Ada dimensinya di sini kan, di sini kelihatan dimensinya. Misalnya ini 1900, 1080. Kemudian ini 240, 360. Kemudian ini 240, 360. Kalau yang ini tadi tinggi itu 240, 480. Ini ya, syaratnya ini. Dimensinya sama. Kemudian yang kedua, supaya blending itu optimal, itu saran saya menggunakan JPEG. Kenapa menggunakan JPEG? Karena dia kan defaultnya belum transparan ya, jadi bisa kita olah nanti di bagian alpanya. Tapi kalau gambar PNG kayak yang udah transparan ya, kalau di utak-utik apa namanya alpanya nanti kan nggak jalan, nggak fungsi. Makanya biar optimal ketika kita pengen nyampur dua gambar atau lebih, silakan bisa menggunakan gambar JPEG. Nah itu juga sudah saya sampaikan di modul yang ketiga. Nah, jadi gimana sih cara nyampur gambarnya? Ini saya akan berikan contoh sedikit untuk cara nyampur gambarnya. Jadi di sini saya sudah memiliki 5 gambar balon ya. Saya ingin nyampur balon 1 sampai 3 aja secara manual supaya apa namanya nggak pakai fungsi-fungsi yang for sama list tadi, supaya kita bisa melihat ya. Ini saya geser dulu ke sini. Nah, jadi ini akan saya bikin dulu. Kita akan mencampur 2 gambar dulu. Oke, kita akan campur 2 gambar dulu. Karena tugasnya nanti adalah mencampur, kalau nggak salah 10 gambar ya. Ya, 10 gambar. Jadi ini saya akan memperlihatkan dulu caranya untuk mencampur 2 gambar. Setelah itu 3 gambar. Nah, basisnya setelah kita tahu bagaimana cara mencampur yang 3 gambar, nanti baru kita mengerjakan yang 10 gambar. Di sini saya punya satu variabel IMG, berarti ini saya tambahkan lagi IMG kedua ya. Jadi IMG kedua ini adalah untuk yang gambar yang kedua. Ini kita paste aja. Oh, sorry. Ya. Kemudian balon 1 JPEG. Ini di sini balon. Kita pilih langsung. Oh, malah di sini sudah ada informasinya. Enak juga ya ternyata PyCharm tuh. Oh iya, sudah ada informasinya. Tinggal kita pilih yang dimensinya sama. Nggak usah pusing-pusing juga ternyata. Saya kira belum ada. Saya soalnya kalau ngoding makanya nggak pakai PyCharm kalau Python. Biasanya pakai apa namanya Studio Code ya. Jadi ini kayak saya pakai PyCharm itu supaya lebih enak aja untuk ngasih apa materi. Kalau pakai Studio Code kan nggak ada apa-apanya, lebih susah. Tapi lebih ringan karena ukuran filenya kecil. Ini balon yang kedua, sama ukurannya. Oke. Nah, di sini untuk mencampur gambar seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan function addWidth. Jadi kita bikin satu variabel lagi di sini. Ini adalah blending. Oh, B-nya, oh, saya kira rusak. Blending. Nah, blending itu variabel pertama. Nanti kan kita akan mencampur 3 gambar ya. Ini satu variabel dulu untuk mencampur 2 gambar. Yang kita akan tambahkan fungsi addWidth. AddWidth. Nah, ini. Addwidth. Nah, di sini ada, bisa kita lihat source 1 alpha, source 2 beta, gamma. Sebenarnya alpha beta ini sama ya, cuma apa namanya, dia itu sebagai pengali ya, sebagai pengali untuk masing-masing source. Jadi source 1 kali alpha, source 2 kali beta. Kemudian ini dikalikan, terus nanti dikali gamma. Kalau gamma kan itu untuk nanti kita ngatur kecerahan ya, seperti yang di Photoshop lah, nggak jauh beda. Nah, kita ini source 1 dulu, ini IMG, oh ini kita kasih angka 1, biar jelas. Nah, ini IMG 1 misalnya, kemudian tingkat transparansinya kita set misalnya 0,5 ya, kan 0 sampai 1 toh. Kemudian ini IMG 2, ini 0,5 juga, kita lihat hasilnya dulu. Dan gamanya kita set 0 dulu, biar nggak terlalu terang. Blendingnya sudah ketemu, kemudian name window, ya bolehlah kita pakai name window. Ini gambar balon, blending balon. Ini juga blending balon.
Nah, ini yang kita tampilkan adalah yang hasil blendingan. Berarti hasil blendingan adalah blending ya. Ya udah kita ganti blending. Oke. Sudah ini kita jalankan. Saya zoom out dulu. Kita jalankan. OpenCV. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini pakai window normal ya. Ya, berarti nggak usah, berarti emang nggak usah aja. Nah, oke. Kita jalankan dulu. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya ngeblend, nyampur ya. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua nyampur. Sekarang kalau kita istilahnya utak-atik sedikit. Misalnya kita ganti ini 0,3, kemudian ini 0,7. Kemudian kita jalankan lagi. Run code. Oke. Nah, bisa terlihat ya, ada salah satu gambar yang lebih jelas ya. Sedangkan yang lain lebih transparan. Nah, itu untuk pengaturan di bagian alfanya, alfa betanya. Dan kalau kita tambahkan apa namanya? Tambahkan gamma misalnya. Tambahkan gamma nanti pasti cerah sekali. Misalnya gamanya berapa ya misalnya gamanya? Gamanya misalnya 0, atau kita coba 1, 0, dulu 0,5 coba ya. Oke. Ini saya zoom out dulu. Atau ini saya maksimal saja ya. Ada tanda play-nya kok. Biar apa namanya kelihatan gitu. Ini saya run lagi. Oke, lebih cerah ya, kelihatan lebih cerah. Sekarang kita tambahkan lagi gamanya misalnya 0,7. Bolehlah 0,7 ya. Coba kalau 0,7. Harusnya lebih terang lagi. Kita run. Ya, lebih cerah lagi. 0,9 gamanya. Kita jalankan lagi. Ya. Atau 1. Gamanya kita set 1. Ini pasti nampilin help. Nah, set 1. Ya. Itu untuk pengaturan gamma. Kemudian ini pengaturan transparansi, silakan bisa diatur-atur sendiri. Nah, kemudian saya ingin memblending 3 gambar sekarang. Nah, berarti di sini saya tambahkan satu lagi. Satu lagi. Ini IM3 balon 3. Karena syaratnya harus sama dimensinya ya. Nah, itu. Kemudian, nah, ini kan blending. Ini udah blending 1 ya. Sekarang saya tambahkan untuk yang blending 2. Jadi setelah ini dicampur, kemudian tambahkan lagi yang namanya blending 2. Kita nyampur menjadi 3 gambar. Ini blending 2. Ini NG1, ini kita ganti menjadi, terserah ya, mau yang kanan atau yang kiri terserah ya. Kalau ini yang source pertama yang saya tambahkan, blending 1, kemudian ini IMG3. Nah, kemudian di sini kita tambahkan blending 2 untuk menampilkan hasil blending yang kedua. Oke, kita jalankan. Untuk transparansinya nggak usah kita ubah-ubah dulu, biar gitu aja. Putaran. Nah, 3 gambar ya. Ada 3 balon sekarang. 1, 2, 3. Dengan ini yang balon yang ketiga, yang baru aja kita tambahkan tadi. Nah, itu. Oke, begitu ya. Jadi untuk image branding, itu adalah menyampur gambar yang resolusinya sama. Nah, gimana kalau resolusinya tidak sama? Kalau resolusinya tidak sama, error. Nanti ada keluar errornya. Tidak usah khawatir. Misalnya yang beda apa ya? Oh, yang ini. Nah, ini kan kita blending. Ya, balon 4 ini akan kita blending. Ini nanti hasilnya pasti keluar error. Karena saya sudah nyoba. Ya, jadi saya sudah tahu duluan. Nah, errornya seperti ini.
Size of input arguments do not match. Ya. Sekarang kita tahu ya, mengapa OpenCV itu menggunakan array dua dimensi. Karena mereka memang baca array ya, OpenCV itu. Jadi di sini sudah terlihat size of input arguments do not match. Yang artinya memang karena array-nya nggak sama, kan perkalian ya. Nah itu, perkalian ditambah. Karena ini tidak sama ya, nggak bisa di blending, akhirnya seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi yang tadi jadi balon 3, kita kembalikan yang ke gambar balon yang dimensinya sama. Ini kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi kalau dimensinya sama, nggak bakal ketahuan errornya. Itu untuk image blending. Nah, jadi untuk untuk yang modul 3 ini saya cukupkan sampai di image blending. Nah, untuk tugasnya saya pindah dulu ya. Saya pindah screen dulu atau buka yang di sini. Saya buka yang di sini aja. Nah, untuk tugasnya itu tadi image blending juga. Tugasnya image blending. Jadi ini sekarang agak fun dikit ya, biar nggak lihat laptop, terus lihat laptopnya itu kalau udah selesai. Dan ini akan kita lakukan besok sampai akhir pertemuan. Karena besok di tengah-tengah pertemuan kita besok sepertinya akan ada tamu, itu tamu dari Taiwan ya. Jadi ada yang ingin melakukan penelitian dengan kelas kita, penelitian. Jadi seorang mahasiswa doktoral PhD dari Taiwan ingin mengamati pembelajaran yang berbasis engineering seperti ini saat COVID. Nah, jadi ingin membandingkan yang ada di Taiwan, gitu ya. Jadi saya ingin ada aktif, jadi tidak hanya di depan laptop seperti ini. Jadi sekarang kita mulai untuk ya keluar ke lingkungan sekitar. Jadi mengcapture 10 gambar, ya. Mencari 10 gambar di sekitar, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya di rumahnya atau di kosnya itu ya gambarnya cuma ada misalnya gambar laundry atau orang jual pulsa, ya nggak apa-apa di capture gitu kan. Yang penting dimensinya sama. Jadi nanti kan ini per kelompok ada yang 4, ada yang 5 ya. Nah silakan nanti setelah di foto itu nanti ada satu orang yang ngeditnya itu menyamakan dimensinya mau berapa kali berapa itu. Nah, kemudian kalau di sini saya minta di blending dulu, jangan di resize dulu ya. Jadi di blending dulu, setelah di blending baru di resize. Soalnya kalau di resize dulu baru di blending nanti ya kan resize-nya itu hanya untuk ditampilkan di monitor ya, bukan untuk untuk proses pemblendingan. Nah, tapi takutnya resize-nya komennya banyak nanti kalau di resize satu-satu. Nah itu, jadi 10 gambar silahkan foto ya, foto di sekitar lingkungan aja. Pokoknya di luar rumah ya, jangan di dalam rumah. Kalau dalam rumah saya yakin isinya nanti cuma paling kasur, bantal, rak buku, terus meja, kursi, laptop itu ya, nggak jauh-jauh dari itu ya. Yang penting lingkungan sekitar Anda, jangan di dalam kamar. Kalau di dalam kamar nanti ya ketemunya paling cuma itu aja. Jadi itu 10 gambar, dibagi 4 orang, berarti ya masing-masing 2, nanti ada yang 3 lah gitu. Terus di blending, di resize. Nah, untuk yang tugas sekarang itu nanti kan kalau biasanya di email itu cuma satu ya, cuma satu file ya, cuma satu file yang berisi screenshot laporan ya. Kalau ini nanti dua file, bisa dicatat, mungkin bisa ditulis ya. Nanti ini 2 file, yang satu itu adalah file laporan, ya kan? Jadi nanti kode programnya ditambahkan di form laporan aja. Nah, kemudian sumber gambarnya itu di zip, kemudian dikirimkan. Jadi nanti ada 2. Yang pertama file laporan sama file zip. Gitu. Kemudian dikirimkan seperti biasa. Itu game. Jadi untuk tugasnya untuk modul 3 silahkan bisa mulai having fun. Nanti besok ke depannya kan nanti ada yang having fun lagi. Karena proyeknya kita nanti ke depannya itu ya itu makin banyak ke lingkungan. Misalnya deteksi rambu lalu lintas, kemudian deteksi benda-benda seperti koin, terus buku dan sebagainya. Yang nanti yang paling sulit itu nanti deteksi wajah, gitu ya. Jadi nanti mulai bermain di sekitar lingkungan. Jadi nanti kita langsung tahu aplikasinya bahwa OpenCV itu digunakan untuk apa, bukan hanya untuk memprogram aja. Itu ya.
Ya silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya sih nggak ada ya. Oh ada ya, silakan monggo. Ya monggo Mas. Saya mau tanya yang di codingannya tadi Pak, bisa share screen yang di Bicamnya. Oke, yang bagian yang mana? Yang blending 2 itu. Oh ya, Nah, itu kan apa, value pertamanya kan blending 1. Terus ya. setelahnya itu kan dikasih apa namanya? Apa yang buat menurunkan saturasi saturasi. Ya, Nah, itu eh, kalau apa itu fungsinya gimana Pak? Kan padahal di blending 1 itu kan udah ada saturasinya di tiap-tiap IMJ 1 dan 2 tuh. Nah, itu mm. kok di blending 2-nya tuh kok ditambahin lagi itu gimana, Pak? Oh ya. Jadi gini Mas, kan untuk blending itu fungsinya kan parameternya minimal ini Mas. Jadi alpha, beta, sama gamma. Ya, jadi mau nggak mau kita juga harus ngikutin fungsinya itu Mas. Jadi kalau di blending satu itu kan kita masih pure ya, kita masih pure gambar satu, gambar dua, kemudian kita masukkan alpha, beta, sama gammanya. Jadi nggak kita benar-benar kontrol gambarnya. Nah, tapi kalau di blending 2 itu kan istilahnya hasil blending satu yang sudah kita istilahnya kita utek-utek tadi alpha, beta, gammanya, kemudian kan kita tambahi gambar yang ketiga, blending 3, ya kan? Jadi untuk membuat hasil blendingan yang kedua. Nah, berarti kan untuk memblending kan parameternya butuh alpha, beta, sama gamma lagi. Nah, mau nggak mau kita set lagi. Tapi kalau nggak mau di set ya kita bisa kasih di sini transparan itu 0 atau 1 ya, saya agak lupa ya. Misalnya 1 ya, 1. Nah, kita bisa tambahkan ini 1 atau 0 ya, nanti saya coba, silakan Anda coba sendiri ya, saya agak lupa ya, yang transparan itu 0 atau 1 itu. Nah, itu jadi biar dia itu nggak ditransparankan, tapi yang gambar yang selanjutnya di set transparannya. Gitu Mas. Jadi ini istilahnya karena kita untuk memenuhi kriteria fungsinya Mas. Jadi kan fungsinya butuh butuh parameter apa betanya ini. Jadi untuk pengalih dari pemrosesnya ini. Jadi nggak bisa nggak bisa diutak-utik lagi gitu loh Mas. Ya, baik Pak. Soalnya tadi pikiran saya tuh Hmm? kenapa nggak dikasih value-nya ya kayak tadi, kalau nggak 1 0 itu buat apa ya, buat isi di value tersebut bahwasanya kan urutannya Nggak, tadi ya, ada alpha gamma gitu. ya, Saya rasa gitu. Jadi, ya oh, betul Mas, ya oke baik betul, Pak, terima kasih Pak. ya betul. Jadi emang betul Mas. Jadi ini tadi memang betul sebenarnya kalau kita nggak mau set transparannya bisa di set ke 0 atau 1. Saya agak lupa, emang lupa ya. Karena memang lama nggak bermain Photoshop ya. Untuk yang transparansi itu, yang transparan itu 0 atau 1. Atau yang nggak transparan itu malah 1. Nah, itu bisa di set. Jadi nanti gambar dasarnya itu yang nggak mau di blend itu nanti di set ke 0 atau 1. Terus nanti yang gambar yang kedua, yang mau di blend yang kedua itu bisa di set yaitu antara 0 sampai 1. Jadi nanti kan numpuk gitu. Jadi seperti numpuk gambarnya. Oke, terima kasih Mas. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. ya sama-sama. Oke. Oke. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Ya, memblending gambar ya, nyampur gambar. Kita mulai nyampur gambar. Besok ada yang lucu lagi, yaitu apa namanya? Jadi ada gambar kan, itu misalnya orang bermain bola. Nah itu kita duplikat gambar. Nanti kita nyeleksi bolanya di duplikat. Nah itu ada lagi itu. Itu yang besok duplikasi gambar. Jadi kalau kita pernah bermain filter-filter yang misalnya kita gambarnya bisa dua mukanya, nah itu kita belajar lewat situ nanti. Ya, itu. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa presensi. Saya kopikan lagi linknya untuk yang baru aja masuk. Belum nanti saya minta untuk on cam. 15.04, masih 7 menit ya, masih 7 menit. Masih aman. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti untuk materi yang ketiga ini, modul 3 saya anggap cukup, gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanyakan aja. Kemarin sepertinya ada yang bingung juga ya masalah untuk yang install Nampi atau nggak salah ya. Saya lupa, itu pas baru rapat jadinya nggak fokus Mas, mohon maaf. Jadi balasnya apa namanya, saya kira itu di Linux, ternyata itu di Windows. Kemarin siapa yang tanya ya? Saya lupa. Saya minta maaf, itu kemarin nggak fokus baru rapat. Jadi balasnya agak ngawur-ngawur. Tapi setelah saya lihat, oh ternyata saya yang salah bacanya. Oke.
Oke, jadi saya cukupkan untuk yang modul ketiga ini. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan langsung tanya aja ya. Kalau memang di sini tadi nggak sempat nanya, atau kalau bingung nanti bisa PM langsung. Tapi kalau misalnya tidak langsung saya balas, ya mohon maaf, mungkin saya baru ada agenda lain ya. Karena memang akhir-akhir ini banyak rapat yang tidak bisa dihindari, tapi insya Allah bisa saya sempatkan ya. Seperti yang kapan ya, saya kebetulan baru melek sampai malam ya, jadi saya balas sampai malam, sampai jam 12 atau jam 11 itu ya. Itu saya masih, kalau masih sempat saya balas ya, sebelum saya bablas tidur gitu. Ya, itu untuk modul yang ketiganya. Jadi silahkan saya minta jangan di dalam kamar, silahkan ambil foto di luar kamar ya, di sekitar lingkungan Anda. Karena saya yakin pasti banyak, mau gambar kucing juga boleh, mau gambar sapi juga boleh, atau baru ada orang bajak sawah atau orang panen ya, ini baru masa-masanya panen ya, itu juga boleh. Atau mau ngedit gambar banyak, misalnya satu grup itu kan ada 4 orang kan, fotonya di beda-beda, terus nanti digabung-gabungin itu juga boleh. Pokoknya nanti mainannya pakai image blending. Sebelum kita nanti pakai cara-cara lain yang lebih asik dengan menggunakan OpenCV. Oke, ini saya cek presensi dulu sebelum saya minta on cam. Presensi kuliah 33 nggih, cukup. Baik, silakan untuk bisa on cam, bisa dinyalakan on cam-nya. Ini saya stop share screen dulu. Oke, sudah terlihat. Saya ganti layout supaya terlihat semuanya. Ubah tata letak. Baik. Oke, Mas Ahil, Mas Irwan, Mas Willy, kemudian Mas Rahman Maulana, Mas Yosa, Mas Andi. Oke, kemarin yang note yang note kameranya mati siapa nggih? Bisa tolong di note lagi ya? Saya Pak, saya sudah bisa Pak ini Pak. Oh ya, alhamdulillah. Oh ya, sip. Oke, saya capture dulu. Saya capture. Saya masukkan di desktop. Oke. Baik, sudah di capture. Terima kasih. Bisa off cam lagi. Ya, jadi demikian untuk meeting kita pada hari ini untuk membahas tentang modul 3. Jadi kita mulai belajar image processing, ya, image processing secara sederhana. Di minggu belakang-belakangnya lagi, besok kita akan belajar lebih dalam lagi tentang image processing sebelum kita masuk ke project yang sebenarnya. Nah, untuk project nanti jangan khawatir ya, untuk project, karena nanti projectnya akan saya pandu terus, karena memang OpenCV itu kalau belajar mandiri itu susah ya. Saya juga pernah merasakannya, belajar OpenCV itu mumet ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama untuk proyeknya. Yang penting kalau saya minta cari gambar di lingkungan, ya cari gambar di lingkungan beneran ya, jangan di dalam ruangan. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan ya, walaupun capek ya, karena hari ini full engineering semua ya, terutama kalau kuliahnya Mas Ardi, saya tahu ya, memang berat ya, memang agak-agak berat seperti itu, karena engineering banget, tapi tidak apa-apa, memang yaitu karena jenengan masih belajar, tahap belajar, tapi kalau besok sudah lulus, ya bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi bisa ngoding OpenCV, bisa ngoding computer vision, atau bisa ngonfig PLC dan sebagainya. Nah, itu pasti besok ada manfaatnya. Oke, demikian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa tugasnya yang sudah saya ingatkan tadi. Yang kelompok, yang grup berapa ini ya? Ada 2 grup yang belum ya, itu silahkan dilengkapi untuk tugas 2-nya. Untuk tugas 3, silakan bisa dikerjakan bareng-bareng, fotonya, kemudian di resize, disamakan dimensinya, baru di blending. Nah, itu kemudian untuk penguploadnya ada 2, ada file dan ada zip yang isinya file resource gambar. Jadi bisa kita lihat nanti sumbernya, gambarnya gimana.
Gitu saja. Kalau ada salah dari saya mohon maaf. Karena kadang saya lupa ya, karena lama nggak pegang multimedia ya, seperti tadi yang dibahas tadi, saturasi, kemudian apa peta gambarnya, memang saya lupa nggak pernah bermain Photoshop ya. Jadi terima kasih tadi sudah diingatkan. Memang kalau belajar OpenCV itu harus paham juga bagian-bagian pergambaran ya. Jadi ya itu tadi ya kelemahan saya, lemah di bagian Photoshopan ya. Jadi saya ya itu tadi sudah dibantu. Terima kasih Mas. Oke. Jadi besok kalau ada yang mungkin kurang pas dari saya bisa langsung bantu aja ya. Karena ini hubungannya erat sekali dengan gambar yang memang saya mungkin agak lemah di bagian multimedia. Nanti kalau ada yang udah ahli di bagian Photoshop, kemudian ada yang merasa kurang pas, langsung di-share aja. Oke, itu. Ya kita sama-sama belajar untuk bagian multimedianya. Nanti kita bisa sama-sama tahu di mana letak kekurangan kita. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan. Kita masih ada kuliah lagi berapa kali ya, masih banyak ya, sampai 6 kali pertemuan. Jadi untuk praktek kita tidak ada UTS dan UASnya hanya berbasis project, jadi usahakan tetap hadir supaya nanti nilainya maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Selamat.